Ketiga, Gyeongbu, 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 Gimana sih caranya biar hafal pola kalimat dengan cepat? Oh, kalau kalimat Tidak lupa terus. sebenarnya kalau misalkan saya itu tuh kan custom biasa, jadi perlu diulang-ulang gitu. Ulang-ulang aja terus belajar lagi. Loh, ini bahasa Jepang loh. Iya, kita kan Guntur. Guntur kan mengajarnya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Gimana sih? Kan ada larangan belajar bahasa lain, siwa daerah dan bahasa Indonesia. Memang gimana sih pendidikan Bahasa Jepang itu mungkin kalau seperti yang kita ajarkan kan secara langsung, secara dipraktekkan langsung, baru tahu satu bahasa nih, satu produk. Nah, kita harus sebisa mungkin langsung ini aja, langsung dipraktekin biar ingat. itu kalau terus ini akhirnya caranya adalah Jadi kalau misalkan kan ada nih stigma dari orang-orang di sini sekali ngomong bahasa Jepang, ibu. Nah, gimana tuh caranya sih? bukannya kita diajarin ya kalau misalkan kunci dari belajar bahasa yang salah dan jangan takut orang menghina. Bahkan menghina pelajaran bahasa di Twitter itu adalah pelanggaran berat. Kamu lihat ada orang bahasa Inggris, soal Inggris kamu, begitu nggak? Kota. Ya makanya menghina itu tidak boleh. Karena kita tuh belajar, ingat itu meskipun kamu orang, tetapi buktikan pada mereka kamu bisa membuka mereka kamu. Yuk, belajar. Ajarkan sopan, Mas Hendra. Kamu udah belajar semua dari mana? Dari intensif. Gila sih, udah belajar semua. Gila, keren sih. Atau keren sih. Coba, dia bisa belajar semua belum? Ya alhamdulillah dikit-dikit lah. Mau dikit-dikit. Coba perhatiin, kayak dia tuh. Kalau yang paling saya kuasai sih ya perkenalan. Ya nggak apa. Dari awal kita meskipun itu cuma perkenalan, tapi ya demi pendidikan anak mengingat bagaimana itu bisa mengembangkan skill dari awal sampai sekarang dan akhirnya sudah bisa ekspor di perkenalan. Coba kasih penilaian kayak gitu. Misalnya gini, kalau misalkan buat contoh informal, orang kalau acara informal tuh ini langsung seperti namanya aja. Sebutin nama. Misalkan Aridides gitu aja. Kalau misalkan mau ketemu orang, Hai Aridides, langsung tanya kok langsung orang namanya. Kalau enggak tanya asalnya. Bilang asalnya dulu. Bokwa Tegaro Karatemashita. Anata no namanya Wanan desu ka? Itu kalau buat perkenalan secara informal. Tapi kalau buat formal sih lebih panjang lagi dan lebih susah. Gimana tuh? Misalkan kan buat formal tuh buat acara-acara presentasi. Kalau enggak orang yang baru pindah sekolah atau baru masuk suatu organisasi baru, biasanya ini pakai bahasa yang lembut. Watashi no namae wa Arudi Herudiansa desu. Boku wa Tegaro Karatemashita. Kalau biasanya dilanjutin sama kata mohon bantuan, misalkan yoroshiku onegai itashimasu. Itu yang paling tinggi, paling formal. Kenapa sih kamu mau belajar bahasa? Ya sebenarnya sih ini dulu gara-gara impian anak sih, dan dia mengunjungi dari Sakura. Kan setiap orang tuh pasti punya alasan untuk ini kan, bisa minimal punya satu negara yang pengen jadi. Nah, dulu tuh sebenarnya tuh saya pengen ke Irlandia, tapi ketika saya melihat Irlandia tuh kayak nggak ada tujuan, kayak nggak ada jiwanya gitu, kayak nggak ada kepenginan, cuman terpikat sama keindahan alamnya doang. Akhirnya terangkat. Ya, berawal sih dari yang katanya ini kemarin sama bunga sakura sama landmarknya Jepang, sampai akhirnya saya mikir daripada cuma sekedar mengunjungin, mending ngerasain hidupannya di sana langsung.
Terus muncullah ide buat kuliah di sana. Kira-kira kalau misalkan apa namanya setiap orang itu kita memiliki impian akan mau ke arah untuk Inggris dan menerapkan cara-cara itu untuk belajar bahasa Inggris di sana, kira-kira mampu nggak? Mampu aja sih. Iya. Kan di dunia kan gak ada orang bodoh, ada orang malu, ada orang yang kurang kemampuan. Saya tuh kira-kira ada nggak cara belajar selain dari jangan kita nggak ada kita mau belajar Kalau buku kan biasanya seperti pedoman ya. Tapi ya kita tuh harus belajar harus mencakup 4 aspek. Ada speaking, ada listening, reading, sama writing. Jadi itu karena kalau buat belajar dengan buku tuh kayak kurang aja. Kalau misalkan kita cuma dengar listening bisa, cuman dari ini kayak teman-teman kita yang lain kan nonton film anime itu mereka cuma tahu pola kalimat doang tanpa tahu strukturnya. Mereka tahu kalimatnya tapi tidak tahu tulisannya. Nah itu makanya kita harus menghubungi 4 ini. tapi kamu juga pertama kali belajar bahasa dari anime? Oh tidak. Oh enggak. Saya malah Belajar lebih dulu. iya, saya malah nonton anime gara-gara saya baca tentang kali ini. Oh gitu. Bisa. Oh. Karena dulu tuh sebenarnya sejarahnya tuh anak kan belajar dulu. Terus bingung gimana sih logatnya? Saya tanya-tanya lah ke teman-teman saya lain. Katanya dia logatnya bisa ya kayaknya buat satu. Terus ternyata suka citanya juga. Tapi kamu jadi wibu ternyata. Tapi saya tidak terlalu taksub banget. Saya sukanya gini, selama ada satu kalimat nih yang sekiranya bagus, saya stop, ulangin lagi, habis itu tulis. Kalau nggak dihafalin. Oh, misalkan icata, apa artinya icata? Icata, apa tuh? Oh, artinya ini. Oh, saya mengatakannya kayak ma'ruf. Ya, itu berusaha menyembunyikan sesuatu tapi ma'ruf gara-gara keceplosan. Itu artinya icata. Boleh, menarik juga ya ternyata. Jadi kalau misalkan kita mau belajar bahasa yang penting satu ada kemauan dulu. Lalu kita kita bertanya ke orang apa sih cara teknik yang paling bagus untuk belajar bahasa. Dulu biasakan dan lain sebagainya. Dan ujungnya setelah kita mengerti bahasa, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama ini jangan lupa kita harus gabung sama orang-orang yang belajar sama tujuan itu, sama orang yang satu frekuensi. Kalau misalkan anda belajar ini bahasa Jepang, tapi anda malah gabung sama orang yang wibu gitu, ya hasilnya bakal teas. Berarti kalau sama ibu sama ibu gitu? Iyalah. Terlalu keras sekali ya, prinsipnya. Saya bangga sama anda bisa prinsip sekali. Yang penting satu frekuensi. Yang penting apa yang kita tujukan itu sampai itu. Kalau Ana sih lagi belajar bahasa Korea. Ini mungkin dari awalnya sih Ana tuh terinspirasi sama kakak Ana. Kakak Ana tuh sebenarnya entrepreneur. Itu bikin dari belajar bahasa Korea. Dia bikin mungkin film kunci dan lain sebagainya bahasa Korea ini. Bahasa Korea ini mungkin lumayan menarik juga. Dan ternyata setelah mengetahui juga Ana ternyata menemukan jalan. Ternyata ada loh di foto Korea. Sama Korea, SMA bahkan ada. SMA kuliah. Makanya Ana pengen belajar bahasa Korea. Selain mengembangkan bahasa Inggris sama bahasa Arab di sini juga. Kita karena memiliki kebebasan untuk memilih bahasa yang lain kita bisa pegang, nah, why not gitu. Jadi Ana pengen belajar bahasa Korea. Sekarang bahasa Korea itu mungkin Ana masih bingung sebenarnya karena kalimatnya susah. Iya. Bukannya logatnya tuh susah ya? Ya logatnya susah. Enggak punya susah. Tapi ya selama kita ada kemauan kita bisa ya dengan aja dari kita dari berapa kalau tidak dibaca apa? Kalau di bahasa Indonesia izin. Kenapa? Karena di Korea itu nggak ada L, itu penamaan Li Jin itu cuma memperbagus saja. Itu biar memperbagus orang Indonesia. Harusnya itu kayak misalkan Pak apa ya? Pak Dikting. Nah,
pakai minyak pump PAG. Ya macam PAG, cuman cepat ya kalau gitu. Nah, situ sebenarnya dia ini menipu dan kita harus mempelajari bahasanya agar kita tidak tertipu oleh mereka. Malah kalau mereka tahu saling memanfaatkan. Nah, jadi kita harus belajar bahasa banyak agar kita bisa bebas dari tipuan mereka, dan bisa jadi kita juga bisa mendapatkan apapun mereka dan jadi penguasa. Terlalu tinggi, apa bisa ya? Oke, belajar lagi. Gas. Sopsiga Regido. Kata kerja bentuk sungai. Cara berubah tidak masuk teh jadi naik tai.